yang kami muliakan dan kami ta'zimi seluruh jajaran pengurus dan juga ketua pembangunan Masjid Mubarak Pasar Butuh, seluruh donatur, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para azadis dan azadizah, dan terkhusus juga kami muliakan yang mewakili Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Kapolsek, dan seluruh tamu undangan, terkhusus kepada ibu-ibu majelis taklim Masjid Mubarak. Alhamdulillah, pasti ini kerjanya semua ibu-ibu yang ada disiapkan di depan. Kalau ada acara itu ibu-ibu yang paling sibuk. 1 minggu sebelum acara beliau sudah bahu-membahu, dan mudah-mudahan itu menjadi asbab berkah dan juga asbab syafaat kelak insya Allah. Dan di sini ada beberapa sahabat saya yang hadir, juga ada pribadi Bapak Haji Fitrial, Pak Haji Abdul Rauf, Masya Allah, terima kasih sudah bersilaturahmi. Saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah kita membacakan suratul Fatihah kepada seluruh donatur yang telah mewakafkan hartanya di masjid ini mulai dari pertama sampai saat ini. Mudah-mudahan di peringatan Maulid ini beliau kelak mendapatkan syafaat di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadhihi niyyah kulli niyyatin shalih ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin Syekhul lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, tenang, ya. Wa khususan ila jamaah di Masjid Mubarak al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, tenang, ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, sebenarnya ini waktu yang paling berat ceramah. Karena 2 orang yang paling susah diceramai, Pak. Orang ngantuk sama orang lapar. Nah, dua-duanya saat ini waktu tidur, yang keduanya juga waktu makan. Makanya mudah-mudahan kita memanfaatkan waktu sejenak. Saya tidak lama, ini sudah jam 1 siang. Tadi orang tua kita mengatakan bahwa peringatan Maulid itu sudah ada yang tidak melakukan dan banyak yang menyalahkan. Sebenarnya begini, Pak. Istilah Maulid dan Maulud itu kan 2 hal. Orang Bugis itu tidak pernah mengenal istilah Maulid. Orang Bugis itu menyebutnya Maulud. Makanya dia mengatakan Maulud. Apa bedanya? Kalau Maulid itu bicara waktu. Kalau Maulud itu orangnya. Jadi kalau peringatan Maulid Nabi berarti peringatan waktu kelahiran Rasulullah. Jadi itu bulannya bulan Rabiul Awal. Untuk tanggalnya ada beberapa versi. Termasuk ada 9 Rabiul Awal, ada 12 Rabiul Awal. Itu peringatan Maulid. Jadi waktunya. Tapi kalau Maulud itu orangnya. Makanya di Afrika Selatan orang melaksanakan Maulid itu 6 bulan. Karena sampai bulan Rajab itu masih dianggap Maulid. Kenapa? Karena dia mengatakan tidak mungkin ada perintah sholat seandainya bukan karena Rasulullah. Kita maulidkan hanya biasa bulannya. Nah, bagaimana hukumnya? Maulid diperingati atau maulud diperingati, bagaimana hukumnya? Itu tidak ada. Maulid itu adalah takdir. Karena kalau kita mengatakan maulid berarti waktu lahirnya. Nabi ditakdirkan lahir di bulan Rabiul Awal tanggal 12 pada hari Senin. Itu ditakdirkan oleh Allah. Tidak ada hukum di situ. Itu takdir. Kalau kita mengatakan maulud orangnya justru fatal kalau ini ditolak. Karena menolak kehadirannya Rasulullah. Itu fatal itu. Jadi coba.
Bagaimana hukumnya? Hukum itu nanti bisa dihukumi ketika ada yang mengikuti. Karena maulid dan maulud itu takdir, ketetapan Allah. Sama aja dengan ini, gelas. Ini gelas tidak ada hukumnya. Ini dibuat. Tapi ketika dipakai minum minuman keras, maka dia menjadi haram. Bukan gelasnya yang haram. Tapi karena fungsinya gelas itu, maka dia dihukumi haram karena terlibat dalam proses keharaman. Kalau dia dipakai minum air Sam-Sam, maka dia menjadi sunnah. Itu karena fungsinya. Maka gelas bisa menjadi haram fungsinya, bisa menjadi sunnah. Tergantung digunakan untuk apa. Pisau juga begitu. Dibuat tidak ada hukumnya. Tapi ketika dipakai menyembelih leher binatang, kurban, maka dia menjadi sunnah. Tapi ketika dipakai mengancam orang kaya, untuk mengambil barangnya orang tanpa hak, maka dia menjadi haram. Jadi sama pisaunya, tapi fungsinya bisa menyebabkan menjadi haram, itu karena pemanfaatannya. Handphone, HP, itu sama. Ketika dipakai mengaji, maka dia menjadi sunnah. Bahkan bisa menjadi wajib. Tapi ketika dipakai sobis, pasti paham kalau sobis. Menipu orang dengan jalan sistem online, maka dia menjadi haram. Sama-sama HP, tapi hukumnya bisa berbeda ketika memanfaatkan dan menggunakannya dengan cara yang berbeda. Maulid juga begitu. Maulud juga begitu. Ketika kita mengadakan peringatan maulid, bukan syariat. Karena syariat itu ada aturan pokoknya. Sedangkan maulid tidak. Makanya disebut syiar. Apa yang dilakukan di dalamnya? Mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, mendengarkan ceramah. Yang ketiga, berdoa. Yang keempat, bersedekah. Yang kelima, bersilaturahmi. Dan dilaksanakan di tempat yang penuh mubarakah. Kemudian yang kelima, makan-makan. Apakah ada yang salah? Tidak ada. Maka maulid bisa menjadi sunnah karena perbuatan kita di dalamnya. Karena semua yang dilakukan adalah sesuatu yang disunnahkan. Cuma kita menggunakan bahasa maulid karena momentumnya digunakan untuk melakukan aktivitas yang melahirkan pahala. Ini penting. Kalau ada yang mau menyalahkan itu silahkan. Tapi kalau kita mengadakan peringatan maulid, orang berebut makanan, kemudian makanan diinjak-injak, maka semua ulama mengatakan itu haram. Maka maulid bisa haram karena kita berebut makanan dan menginjak makanan. Apalagi kalau memukul-mukul badan seperti Syiah. Sampai berdarah, bergoyang-goyang yang tidak terkontrol. Maka itu menjadi haram karena perbuatannya. Jadi bisa sama-sama melaksanakan maulid, tapi hukumnya bisa haram, bisa lari ke sunnahnya. Tapi jangan maulidnya yang dihukumi, perbuatan yang ada di dalamnya. Maulid ini adalah casingnya, sedangkan isinya itu apa? Cuma ada yang sekarang tidak mau terima maulid, tapi dia rubah tablik akbar dalam rangka kelahiran Nabi. Sama aja. Jangan banyak ngomong. Iya. Karena kita pakai kelahiran, dia tidak. Ada yang mengatakan, oh sama. Peringatan maulid dengan ulang tahun. Oh tidak. Tidak. Dan kenapa Rasulullah diperingati maulidnya, Pak? Kelahirannya. Ulama kita, saya pakai dulu ini sebelum masuk ke inti. Ulama kita sudah memeriksa semua pemimpin. Banyak orang hebat yang lahir sebelum Rasulullah. Sampai setelah Rasulullah wafat juga banyak orang hebat. Kemudian dikumpullah semua nabi dan rasul. Dan ditahu tanggal lahirnya dan bulan kelahirannya. Tapi siapa yang diperingati kelahirannya? Dikumpul semua nabi dan rasul. Dipilih 5 nabi khusus. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan Nabi Ibrahim. Itulah yang disebut dengan ulul azmi. Nabi yang berjuang dengan penuh kesabaran. Tapi dari 5 nabi ini diperiksa lagi. Mana yang paling sedikit kesalahannya dan paling banyak kebaikannya. Tapi pendek umurnya. Ternyata ada 2. Nabiullah Isa alaihi salam dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka dua orang ini diperingati kelahirannya. Nabi Isa dengan Natal, Nabi Muhammad dengan Maulid. Itu kuncinya di situ, Pak. Nah, Rasulullah tidak diperingati kematiannya. Kalau tokoh yang diperingati kematiannya, Gus Dur itu haulnya. Soeharto haulnya. Semua orang hebat yang ada di dunia yang diperingati kematiannya, bukan kelahirannya. Tapi Rasulullah diperingati kelahirannya, bukan kematiannya. Tidak ada yang memperingati kematian Rasulullah. Kenapa? Itu pesan bahwa Rasulullah tidak pernah wafat untuk umatnya. Semua orang yang wafat itu menggunakan nama almarhum, menggunakan pakai kaidah almarhum atau almarhumah kalau perempuan. Tapi satu-satunya manusia yang tidak pakai almarhum hanya Rasulullah. Dia menggunakan kalimat al-Mustafa. Jadi tidak ada orang kirim Fatihah ke Nabi itu mengatakan ila arwahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tapi dia mengatakan ila hadratin nabiyil Mustafa. Al-Mustafa adalah nama Rasulullah setelah beliau wafat. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika disalami justru bukan salam terpisah, tapi salam muhatab. Tidak ada jarak yang mengucapkan salam dan yang disalami. Makanya ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi, menggunakan kalimat alaika. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalimat alaika itu dalam gramatika bahasa Arab, nahwu Arab itu muhatab. Tidak diucapkan kalimat itu kecuali yang disalami itu hadir dan menempel dengan orang yang mengucapkan salam. Inilah sehingga dalam ilmu hakikat disebutkan jangan mengirimkan salam ke Nabi kecuali engkau menghadirkan dia. Tapi bagaimana caranya menghadirkan? Nah, ini nanti lagi dibahas. Tapi saya pelan-pelan supaya tidak stres. Iya. Nah, nanti saya akan mudah-mudahan ada waktu. Karena sebenarnya kan begini, kita bermaulid itu kan ingin mengambil contoh. Istilahnya mau meneladani Rasulullah. Walaupun nanti orang yang bermaulid itu ada yang tidak meneladani Nabi. Gitu kan? Tapi sebagai tanda kecintaan. Karena apapun yang ditempelkan Rasulullah pasti mulia. Iya. Makanya telur maulid saja orang perebutkan. Padahal di rumahnya banyak telur. Nggak usah jauh-jauh Pak. Sidrap itu produksi telur. Ada informasi saya dapat itu 3 juta telur per hari. Itu Kabupaten Sidrap. 3 juta telur per hari. Tapi kalau orang maulid di Sidrap, itu berebut telur juga. Padahal telurnya di sana. Iya. Saya pernah ke Kendari ceramah. Di sana memang karena cuma 1 batang pisang. Karena di sana telur dari Sidrap, dari Surabaya. Itu ada kurang lebih 200 anak-anak. Nah telur cuma mungkin ada 20. Makanya pas selesai saya ceramah, langsung anak-anak lompat. Biar songkok saya hilang. Iya. Kenapa? Karena perebutkan telur. Karena itu semua. Tapi sebenarnya begini. Guruta almarhum al-Maghfurlah, Pak Sanusi Baco, itu tidak pernah mengatakan malagai telur. Tidak pernah. Jadi dia bilang, bahasa-bahasa bicarogi. Nasametana mamaulu, dek panang kau runtuk masigi mamaulu, atau kantor atau sekolah, malagai telur tahu. Dia pernah. Ternyata betul. Jadi istilah malagai dengan masike dani itu beda. Jadi makanya guru tak denang kau runtuk tahu malagai telur, masike dani maka betami malah telur. Jadi tidak berkelahi tapi berlomba mengambil karena mencari berkahnya. Nah, itu. Nabi itu sangat pemalu. Dia tidak ambil sesuatu kecuali dikasih. Apalagi dia yang mau ambil sendiri tidak mungkin. Sebenarnya itu ibarat Pak. Seberapapun banyaknya rezeki yang turun di muka bumi. Tapi ketika ada yang monopoli. Maka pasti ada yang tidak kebagian. Itu pelajaran. Nih. Makanya kita hari ini mudah-mudahan nanti ada ibarat pelajaran yang bisa kita ambil. Saya ingin bahas tahap demi tahap.
Pertama, Rasulullah itu ketika lahir di muka bumi sudah ada 7 mukjizat yang mengikuti. Nabi itu maqtu'as-sur. Nabi itu terpotong tali pusarnya. Jadi Nabi itu tidak punya tali pusar ketika dia lahir. Dan tali pusar ini kan dikenal sebagai obat. Iya. Ada kan dalam ilmu neurosains itu yang sekarang sudah ada belang plasenta di London. Jadi orang kalau punya tali pusar itu jangan kena sinar matahari langsung, kemudian dikirim ke London, disimpan dengan suhu minus 1900 derajat. Nanti ketika umur 30-40 tahun orang itu kena penyakit stroke, itu dipesan. Tinggal diambil, kemudian direndam, nanti berubah airnya, kemudian disuruh minum. Itu bisa meremajakan sel kembali tanpa menggunakan obat medis. Itu plasenta. Saya bilang orang tua kita dulu pintar. Ketika ada anaknya sakit perut, kadang dia ambil air, dia sirami pusarnya, baru dia kasih minum. Dari mana dia tahu? Padahal penelitiannya baru-baru ini kan. Itu ilmunya orang dulu itu loh, hebat. Iya, itu untuk obat itu. Dan sampai sekarang kan ada yang konsumsi plasenta rusak. Karena plasenta itu untuk fisik. Iya, ada beberapa yang konsumsi. Kemudian, yang kedua, Nabi itu lahir dalam keadaan terhitan. Jadi tidak ada yang menghitan Rasulullah. Karena memang langsung terhitan otomatis. Makanya Nabi itu sudah bersih. Betul. Yang ketiga, Nabi lahir itu dalam keadaan bercela. Betul. Kemudian kita sering dengar di kitab Al-Barzanji itu, api di benua Paris itu padam. Sungai tempat penyembahan masyarakat Majusi itu juga surut airnya. Tapi ada ulama kita mengatakan yang membuat api padam di benua Paris, api yang di benua Paris itu padam, itu karena pas lahir Rasulullah ada suara yang keluar dari pojok-pojok Ka'bah. Tidak ada yang membacanya, tapi terdengar suara. Dan suara itu ternyata adalah ayat-ayat Al-Quran. Yang saat itu belum turun, tapi sudah didengar. Dan nanti lama-kelamaan ditemukan bahwa ternyata itu adalah ayat. Di pojok pertama itu terdengar qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Di pojok kedua wa qul ja'al haqq wa sahaqal batil innal batila kana sahuqa. Di pojok ketiga laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kemudian di pojok keempat, ya ayyuhar rusul balligh anni ma unzila. Inilah ayat yang dibaca ketika orang pindah rumah baru. Makanya azan di 4 sudut. Sebelum azan baca ayat itu. Biar orang membakar rumah itu tidak akan terbakar. Itulah yang menyebabkan makanya orang ulama dulu itu dia bilang begini. Dia pakai istilah. Cari ayat yang lahir bersama Rasulullah. Maka lesapai ayat si jejangan dan nabitah. Itu nama masuk. Kan di dalam Al-Quran itu. Ada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wa qul ja'al haqq wa saqal batil innal batila kana sahuqa. Laqad ja'akum itu kan at-taubah. Khalil Bangkalan, Madura, ketika membangun pesantrennya, dia baca itu ketika mendirikan pondok. 3 kali dibakar oleh orang Belanda, itu tidak bisa terbakar. Itulah yang memadamkan api di benua Paris. Makanya kalau orang dulu itu pindah rumah baru disuruh azan. Sebenarnya azan itu menyembunyikan ayatnya. Supaya orang tidak tanya apa yang kau baca. Ya. Jadi ada imam biasa dipanggil kalau pindah rumah baru, ya itu yang dibaca, Pak. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, itu ayat tentang nurun Muhammad. Qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu, nurun, cahaya. Wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Makanya Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang pertama itu nurun Muhammad. Makanya disebutlah likulli syai'in min nuri Muhammad. Segala sesuatu bersumber dari nurnya Rasulullah. Tidak ada di muka bumi ini kecuali dari nurnya Rasulullah.
Makanya ketika Nabi keluar berjalan, itu pasti ada awan yang menutup. Itu kan mukjizatnya Rasulullah. Bukan karena Nabi takut hitam, Pak Bu. Bukan. Bukan juga Allah tidak menginginkan Nabi kena sinar matahari, tidak. Bukan Nabi takut kena sinar matahari, tidak. Tapi kenapa awan menutupi Rasulullah? Itu karena Allah menjaga matahari. Karena seandainya tembus cahayanya ke Rasulullah, maka pasti matahari hancur. Karena dia bersumber dari nurnya Muhammad. Maka setiap awan itu selalu di mana Nabi melangkah, maka dia menutupi. Demi menjaga matahari supaya tidak hancur. Dan kalau kita mengatakan mukjizatnya ditutup begini, tidak. Sama ya Hajar Aswad, Pak. Hajar Aswad itu tidak mulia. Seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Seandainya Nabi ketika tawaf tidak mencium Hajar Aswad. Sampai hari ini tidak ada jamaah haji dan umrah yang mencium Hajar Aswad. Makanya Hajar Aswad itu mulia karena Nabi pernah mencium. Makanya saya mengatakan tadi, apapun yang disandarkan ke Nabi itu pasti mulia. Itulah yang menyebabkan orang berebut telur. Dan coba lihat Pak, itu bambu yang kita tusukkan di batang pisang, itu runcing. Anak-anak baku tarik. Tidak ada sejarahnya orang tertusuk matanya. Yuk. Kalau hal biasa pasti kena musibah. Tapi kenapa? Itu karena ada barakah di dalamnya. Apapun yang kau sandarkan ke Nabi, insya Allah kau selamat. Kita masuk ke sholawat. Semua ibadah, saya katakan, semua ibadah kita bisa nilai manfaatnya. Dan juga kita bisa nilai arahnya. Tapi sholawatlah satu-satunya ibadah yang memiliki dimensi yang sangat besar manfaatnya. Kenapa? Karena bendaharanya dua. Lari ke Allah dan lari ke Nabi Muhammad. Orang mengatakan satu kali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu dilapor ke Allah, kemudian Allah membalas sholawat itu 10 kali. Jadi sholawatnya Allah ke umatnya Nabi Muhammad, ke hambanya bukan Allahumma sholli, tapi itu rahmat. Jadi sekali kita bersalawat, Allah akan memberikan rahmat kepada kita itu 10 kali. 1 kali saja rahmatnya Allah, itu sudah cukup kita pakai selamat dunia akhirat. Apalagi 10. Yang kedua, malaikat itu bersalawat kepada kita. Jadi salawat malaikat itu bukan Allahumma sholli juga. Tapi malaikat memohon kepada Allah supaya orang yang bersalawat itu diampuni dosa-dosanya. Maka salawatnya malaikat permohonan ampun, salawatnya Allah adalah rahmat. Kemudian yang ketiga, ada yang dikirim ke Rasulullah. Karena Nabi mengatakan, setiap umatku yang bersolawat kepadaku, ada malaikat yang menjemput dan mengantarkan langsung. Dan ada yang menunggunya. Tapi ada satu malam tidak diantar. Itu di malam Jumat. Siapa yang bersolawat kepadaku pada malam Jumat, maka aku langsung mendengarnya, kata Nabi. Dari situlah kenapa orang yang bersolawat 100 kali di malam Jumat dijamin oleh Rasulullah akan mendapatkan syafaat kelak jomblo. Itu penting, Pak. Makanya sholawat ini luar biasa. Kuncinya di situ. Nah, coba kalau kita sholat, tidak dilapor ke Nabi. Kita puasa, tidak dilapor ke Rasulullah. Kita mengeluarkan zakat, tidak dilapor. Jadi perbendaharaannya hanya lari ke Allah. Dicatat oleh malaikat. Tapi kalau sholawat, langsung 3. Coba. Makanya ulama mengatakan kalau tidak ada zikir yang kau hafal, cukup sholawat. 24 jam itu aja yang kau baca. Karena kau sudah dapat ampunan, di dalam sholawat sudah ada istighfar, di dalam sholawat sudah ada rahmat, di dalam sholawat sudah ada syafaat. Itu jelasannya, Pak. Makanya kalau tadi sholawat itu kan ada 2. Ada sholawat yang bentuknya bentuk lampau, kita sebut fi'il madhi.
Makanya dia bukan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari kan Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau yang fi'il madhi bentuk lampau itu sallallahu ala Muhammad. Kenapa dia pakai sallallahu ala Muhammad fi'il mudhari, fi'il madhi? Karena sebelum jasadnya Rasulullah diciptakan, malaikat itu sudah bersalawat. Nah, salawat kepada nurnya Muhammad itulah yang disebut dengan salawat Jibril. Makanya ketika orang baca Maulidul Barzanji dan ketika Mahalul Qiyam, bukan Allahumma sholli dibaca, tapi sallallahu ala Muhammad. Karena yang disalami nurnya. Ini penting dulu saya luruskan ya. Jadi, Anda mengatakan kenapa pakai sallallahu ala Muhammad? Itu karena salawat Jibril. Nabi Adam ketika mau menikahi Siti Hawa, maharnya bukan seperangkat alat sholat. Yang sering disebut penyuluh agama. Itu pun kalau saya kurang tepat. Jangan katakan seperangkat alat sholat. Katakan satu setel pakaian sholat. Kalau seperangkat alat sholat, masjid, musola, toa dengan menara juga itu. Gitu. Kan gitu kan? Seperangkat itu kan semua tempat wudunya ada. Kan gitu. Menara ikut, toanya ikut, itu seperangkat. Tapi kalau satu sel pakaian sholat, berarti pakaian. Coba. Tapi saya juga tidak terlalu sepakat dengan mahar pakaian sholat. Itu sebenarnya adalah tapaul. Supaya wanita itu diberi pesan. Ini yang kau jaga. Sholatmu. Karena kalau wanita ingin masuk surga. Memilih pintu surga mana saja dia mau masuki. Cuma 4. Pertama jaga sholat fardu. Jaga puasa wajib. Kemudian syahwat. Kemudian takzim kepada suami. 4 hal ini ketika wanita mampu lakukan, maka dia memilih pintu surga mana saja dia mau masuk. Setiap pintu surga akan memanggilnya. Kalau ada janda, tinggal 3. Ia kan tidak punya suami kan? Iya. Makanya janda itu potensinya masuk surga lebih besar. Karena tidak butuh takzimnya suami kan? Iya. Yang punya suami masih kerja keras supaya bagaimana supaya suaminya ridho. Tapi yang janda kan tidak ridho lagi suaminya karena sudah tidak ada. Makanya tinggal 3. Sholat, puasa, dengan syahwat. Tapi kalau tidak bisa pakai itu, ada yang jalur kedua. Yadkhulunal jannata salam. Masuk ke dalam surga dengan selamat. Pokoknya tidak antri. Kayak ke pasar itu bukan hari pasar. Karena ke pasar Pak bukan hari pasar. Pokoknya mau lari lewat mana bisa. Jadi kalau mau masuk surga itu tidak antri Pak, gampang. Nabi sudah sampaikan. Ada caranya. Apa? 3. Yang pertama balas keburukannya orang dengan kebaikan. Kalau ada orang kikir kita dermawan. Ada orang yang mencaci maki kita doakan dia selamat. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua bangun sholat di saat semua orang tidur. Itu sholat tahajud. Yang ketiga, bayarkan utangnya orang yang berutang, jangan kasih tahu. Tetangga yang cicil motor, kita yang bayar. Iya. Kenapa? 3 hal ini pokok, Pak. Kalau orang berlaku baik ke kita, kemudian kita membalasnya, itu tidak, itu disebut, orang Bugis bilang, mapasi walad dece, artinya membalas kebaikan. Tapi ketika orang berbuat buruk kepada kita, kemudian kita berbuat baik, maka itu membuat kebaikan namanya. Itulah ihsan. Beda itu. Jadi karena kita bantu orang karena dia bantu kita. Oh itu masih rendah itu. Tapi Rasulullah ketika dihina, tapi dia selalu membantu orang yang menghinanya. Ketika diludahi. Tapi ketika sakit dia pertama yang datang menjenguknya. Dan itu bukan orang Islam, orang Yahudi. Makanya setiap pagi Rasulullah datang ke pasar. Bawa makanan, sesekali dia beli makanan di pasar. Apa yang dia lakukan? Ada orang Yahudi yang buta. Yang selalu duduk di pinggir pasar. Ada yang mengatakan itu adalah pengemis. Dia mengatakan bukan. Memang kerjanya duduk di situ orang tua. Tapi itulah yang didatangi oleh Rasulullah. Kemudian Nabi menyuapi.
Kadang-kala Rasulullah mengunyah makanan sampai lembut, kemudian dia suapi orang tua yang buta ini. Tapi setiap disuapi, apa kata orang tua ini? Anak muda, saya wasiatkan kepadamu, hati-hati dengan Muhammad. Orang itu sangat berbahaya. Itu penyihir. Jangan coba-coba dekat. Karena kapan kau dekat, susah terhindar dari dia. Tapi Nabi mengatakan, siap. Cuma setiap waktu Nabi suapi dan selalu mengangguk. Dan Nabi tidak pernah perkenalkan dirinya bahwa saya adalah Muhammad yang menyuapi orang Yahudi. Tapi setelah beliau meninggal wafat, maka datanglah sahabatnya menyuapi orang ini. Satu kali disuapi langsung tahu bukan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Rasulullah menyuapi, dia melembutkan dulu baru dia kasih. Kalau Umar tidak, langsung kasih masuk di mulutnya. Belum tinatalan, dikasih lagi. Makanya dia pegang tangannya. Bukan yang biasa menyuapi saya. Kenapa kau bisa tahu? Dia mengatakan makanannya sungguh kasar. Kemudian yang kedua, saya belum telan makanan. Kau sudah menyuapi aku lagi. Yang menyuapi aku tidak pernah melakukan itu. Membiarkan aku menelan makanan kemudian dia suap. Mengatakan orang yang menyuapi engkau selama ini telah wafat. Dia adalah Muhammad. Disitulah dia menangis kemudian bersyahadat. Apa yang dilakukan Rasulullah kepada orang Yahudi itu adalah hal yang perlu kita contoh. Maka Guruta Profesor Dr. Nasaruddin Umar ketika datang ke Paulus di Jakarta di Masjid Istiqlal, dia hanya menampakkan akhlaknya dengan mencium keningnya. Tapi sungguh banyak orang mengatakan dia masuk neraka. Itu karena tidak paham bagaimana akhlak Rasulullah. Mungkin di antara kita ada yang melihat postingan mengatakan Profesor Nasaruddin Umar 100% masuk neraka. Mungkin ada yang melihat, karena saya sempat melihat. Saya meneteskan air mata bahwa orang ini tidak paham. Mungkin dia mengatakan Rasulullah itu rahmatan lil muslimin. Rasulullah itu rahmatan lil muttaqin. Padahal Nabi itu adalah rahmatan lil alamin. Bukan rahmat untuk muslim. Bukan rahmat untuk mukmin saja. Bukan rahmat untuk orang bertakwa saja. Tapi Nabi adalah rahmatan lil alamin. Makanya Nabi membolehkan cicak dibunuh. Tapi sekali kau pukul, jangan berulang-ulang. Karena nanti dia tersiksa. Binatang yang mau disembelih pun sudah dihalalkan. Tapi Nabi melarang menggunakan pisau yang tumpul. Pertajam supaya dia tidak tersiksa. Jangan memperlihatkan binatang yang lain disembelih dengan binatang lain. Ketika engkau menyembelih binatang, kemudian ada temannya melihat. Jangan lakukan itu. Karena mau menyiksa binatang dua kali. Itu akhlaknya Rasulullah. Tapi kadang ini kita tidak lakukan. Coba. Makanya mau mengikuti Nabi itu tidak gampang. Ya. Tapi rahmatan lil alamin itu ada kalimat simpelnya. Apa? Jangan persulit, mudahkan. Yassir wala tu'assir. Kalau bahasa Bugisnya, lumuyangi aja musustaini. Kalau bahasa biasanya, ajak tasustai pada tarupa tahu. Jangan bikin susah orang lain. Insya Allah kau sudah rahmat. Bagaimana maksudnya? Pak Imam, jangan bikin susah makmum. Bacaannya terlalu panjang. Baca 10 ayat, 20 ayat, 30 ayat. Nah ada orang tua di belakang. Sudah gemetar lututnya masih Allah. Padahal kalau sholat sendiri pendek sekali bacaannya. Padahal Nabi mengajarkan kepada kita ketika jadi imam pendekkan bacaan. Bukan percepat, pendekkan. Kalau sholat sendiri silahkan nikmati sholatmu. Berdua-duaan dengan Allah. Kenapa ada sholat sunnah, ada sholat fardu? Sholat sunnah dikerjakan tidak berjamaah. Supaya kita bisa menikmati sujud sampai setengah jam pun tidak masalah. Ketika kita ruku dan nikmat, tidak usah bangkit. Baca subhana rabbiyal azim. Biar sampai 21 kali tidak masalah. Nikmati. Karena di situ dosa dijatuhkan. Makanya 2 waktu dalam sholat, 2 gerakan pakai kalimat subhana. Kapan? Ketika ruku dan sujud. Di situ dosa-dosa kita ditumpahkan. Makanya Nabi bengkak kakinya sholat. Ketika dia sujud lama sekali. Ketika dia ruku lama sekali. Kita kadang terlalu cepat karena hanya mengejarnya 3 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Langsung berdiri. Tapi tidak menikmati rukunya di hadapan Allah. Tidak menikmati sujudnya di hadapan Allah. Bangun di tengah malam mengambil air wudhu. Kemudian kita sujud di hadapan Allah. Berdua-duaan.
Tanpa lafaz pun tafakkur itu tidak masalah ketika dalam sholat. Karena bacaan subhana rabbiyal a'la itu sunnah bukan wajib. Tidak membacanya hanya sujud itu sholatnya sudah sah. Karena yang wajib adalah sujudnya. Maka Anda tidak membaca tapi merasakan sujud di hadapan Allah. Itu besar sekali pahalanya. Makanya jemaah sekalian saya ingin kasih tahu. Jangan semua ibadah kita ada zikir lafaznya. Kalau maghrib dengan subuh mungkin kita bisa membaca wirid-wirid. Bacalah wirid, pokoknya semua wirid baca. Tapi di tengah malam ada waktu kita tidak baca apa-apa. Hanya duduk termenung sejenak. Kemudian menghadirkan Allah dalam kalbu. Merasa diawasi oleh Allah tanpa ada zikir. Tanpa ada lafaz. Kenapa? Itu namanya zikir rahasia. Karena kalau ada lafaz nanti ada yang kau kejar. Baca sekian kali supaya rezekimu mudah. Maka zikirmu untuk rezeki. Tapi ketika engkau berdua-dua dengan Allah tanpa zikir. Hanya mengharap ridhonya. Tidak ada zikir yang kita ucapkan. Hanya kalbu yang merasa dekat. Itulah yang disebut dengan tafakkur. 1 jam engkau duduk kata Nabi. Mengalahkan 1000 rakaat sholat sunnah. Itu tidak mudah. Maka dalam diri kita ini jangan hanya fokuskan pada lafaz. Ada waktunya kita tidak berzikir. Tapi mengharapkan kehadiran Allah dalam diri kita. Makanya orang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak mengingat Allah. Yang selalu mengingat Allah. Karena kita pasti lalai. Tapi orang bertakwa itu adalah orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi jangan bilang takwa itu selalu mengingat. Karena mengingat itu pasti lupa. Jadi kalau Bapak ingat berarti tadi lupa kan? Coba. Oh, saya ingat, berarti kau tadi lupa. Makanya mengingat berarti lupa. Tapi ketika merasakan kehadiran, itu luar biasa. Makanya orang bertakwa itu dalam merasakan. Makanya kalau mau takwa, itu merasa diawasi. Makanya sholat kan ada kuncinya. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Kau menyembah Allah seakan-akan kau melihat. Itulah yang dipakai as-sholatu mi'rajul mu'minin. Naik ke atas. Tapi kalau tidak bisa. Fa illam takun tarahu. Apa yang dilakukan? Fa innahu yaraka. Kau yakin bahwa Allah melihat saya. Berarti itu tidak naik. Berarti tinggal di bawah. Cuma kita merasa diawasi oleh Allah. Itulah maknanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kau selalu bersamanya dimanapun engkau berada. Dalil yang kedua. Wallahu akrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Makanya kalau sholat tidak usah naik ke atas. Jangan bilang Allah. Wah, naik ke atas setengah mati. Kalau ada anak-anak ribut, marah-marah. Dia bilang, nah, ganggu tidak bisa khusyuk. Padahal biar tidak ribut, anak-anak juga tidak khusyuk. Alasan aja itu. Makanya kalau mau pakai yang paling mudah, tidak usah naik. Seakan-akan ada CCTV yang menyaksikan kita. Maka ketika kita sholat, yakin bahwa Allah melihat saya ruku. Allah mendengarkan bisikan-bisikan saya dalam sholat. Itulah menghadirkan Allah, bukan naik ketemu. Makanya 2 versinya. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Sembah dia seakan-akan kau melihat. Tapi kalau tidak bisa, fa innahu yaraka. Yakin dia melihat kamu. Kan selesai kan? Salat itu tidak susah. Makanya kalau mau khusyuk tidak usah naik Pak. Kalau tidak bisa. Kecuali para wali-wali itu memang naik. Karena ruhnya bisa tersambung langsung ke situ. Nah, tapi kalau kita kan agak berat. Yakin dilihat. Itu paling gampang. Takbir, menghadirkan. Kemudian ruku, Allah melihat saya ruku. Allah melihat saya sujud. Itu nikmat sekali. Allah mendengarkan saya berbisik-bisik. Berdialog dengan dia. Makanya sholat itu tidak ada yang sholat tidak terbuka mulut. Semua itu ada lapasnya. Cuma jangan lewat. Itu jadi masalah juga itu. Jadi sholat kapan tidak dilepaskan, semua ulama fikih mengatakan tidak sah. Nah, makanya saya minta sesekali kita sholat dan menikmati sholat. Ketika tidak ada lagi yang melihat. Nabi kan tegur sahabat yang semua sholatnya dibawa ke masjid. Sholat sunnahnya di masjid, sholat fardunya di masjid. Nabi tegur, sisakan sholat rumahmu. La taj'al buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumahmu kuburan. Bawa pulang sebagian ke situ.
Makanya sholat sunnah afdalnya dikerja di rumah karena tidak ada yang menilai. Kalau di masjid masih ada nanti usia dia saya. Tapi kalau di rumah tidak ada. Kita berdua-duaan dengan Allah dan bikin tempat sholat di rumah supaya bisa doanya mustajab. Bukan musola tapi mihrab. Itu kuncinya. Dan Rasulullah itu ketika sholat di rumahnya luar biasa. Di mana sholatnya? Apalagi Pak Imam. Oh, Pak Imam itu mestinya sholat di bagian dalam. Jangan di masjid. Mestinya tempat di samping. Ya. Ini masjid luar biasa, Pak. Ke sini tembus keluar. Itu yang pas. Ada masjid itu tidak ada pintu depannya. Itu imam kalau batal wudhu stres. Tidak tahu mau lewat mana. Iya. Kan susah. Kalau batal wudhunya, mau lompat ke belakang, jamaah banyak. Mau lewat ke depan, tidak ada jalan. Makanya dari situlah kenapa pintu depan masjid itu mestinya tidak dikunci. Karena ketika imam batal wudhunya, maka dia akan lari ke depan, kemudian digantikan. Dan itu. Ada masjid itu dia tutup. Nah, imam itu sholat di dalam. Sholat sunatnya. Nanti iqamat orang baru masuk. Selesai doa bersama, imam kembali ke situ sholat. Kalau mampu dia lakukan 3 tahun saja. Imam itu tidak akan meninggal kecuali dia berjumpa dengan Rasul. Saya ngaji tasawuf tentang imam itu hampir 2 tahun. Makanya saya tidak mau jadi imam. Tidak mudah, Pak. Makanya saya tidak bahas itu. Kalau itu yang dibahas, saya ada mau maju ke situ. Itu kuncinya. Makanya kadang imam kenapa ada yang bacanya kadang nyangkut. Itu karena dia tidak lewat pintunya. Kalau ada imam lewat pintu makmum dan ada makmumnya lebih khusyuk, maka dia pasti tidak bisa melanjutkan bacaan. Karena imam itu kayak strum, Pak. Kalau listriknya, balonnya 1000 watt, kemudian pembatasnya cuma 900. Kapan menyala balon yang 1000? Pasti turun pembatas. Imam itu kan orang situ nyantol. Ketika lebih kuat di belakang, pasti imamnya tidak bisa lanjutkan bacaan. Tapi kalau dia lewat jalur khusus, maka bagaimanapun khusyuknya orang di belakang, dia tidak terganggu karena ada kabelnya sendiri. Makanya imam khusus itu kita tidak pernah lihat lewat di pintu. Tapi dia punya jalur khusus. Nanti iqamat orang baru masuk. Dan itu bisa dikasih karamah. Itu tidak sembarang. Imam yang begitu biasanya kalau ada jamaahnya mau meninggal, itu ada hal yang dikasih. Makanya imam dulu itu bisa dia tahu, oh si Anu mau meninggal ini kayaknya. Itu sudah ada isyarat-isyarat yang diberikan oleh Allah. Bukan dia malakul maut, tidak. Tapi ada isyarat. Karena dia orang mengikut ke situ. Makanya imam itu doakan pasar ini, Pak. Iya. Tapi kuncinya kalau mau selamat, sebenarnya gampang. Saya sering kasih tahu orang, pasar itu yang paling ditakuti adalah api. Terbakar. Tapi saya kasih tahu, api itu tidak akan membakar sesuatu kecuali sampah. Denan re api kotanya ropoh. Tidak mungkin. Biar bangunan rumah batu dia akan bakar kalau itu memang sampah. Biarpun daun kelapa kalau dia bukan sampah dia tidak akan bakar. Karena api itu sifatnya membakar. Kalau sifatnya yang dicabut tidak bakalan membakar. Nabi Ibrahim 40 hari 40 malam di dalam api tidak terbakar. Karena sifatnya yang dicabut. Coba. Ini yang banyak orang tidak tahu. Kenapa sedekah dengan zakat itu sangat dianjurkan bagi para orang yang punya uang ini. Karena zakat itu kan sampah. Keluarkan supaya hartamu bersih. Kalau ada sesuatu yang dibuang kemudian yang tinggal itu bersih, berarti itu sampah. Kan gitu. Kan katakan zakat membersihkan harta. Jadi zakat itu sebenarnya sampah. Makanya jangan sembarang ambil zakat. Karena sembarang ambil zakat, sembarang makan sampah. Ustaz jangan sembarang ambil zakat. Karena nanti ustaz makan sampah. Iya. Pejabat jangan sembarang ambil zakat. Nanti makan sampah. Imam juga begitu. Makanya jangan ambil kalau zakat kalau memang kita tidak berhak. Jangan ambil. Karena kita makan sampah. Dan sampah itu pasti mengotori semua.
Nah, makanya kalau mau bersih, keluarkan zakat dan sedekah. Tapi zakat yang paling pokok. Kenapa zakat harus dikeluarkan? Bapak Ibu mau tahu jumlah hartanya bertambah atau tidak, rezekinya naik atau tidak, cuma satu, zakat. Kalau sedekah tidak bisa. Neloki misalnya orang perat tetap tambah atau deh. Sekali. Karena kalau sedekah tidak ada hitungannya. Kita kasih berapapun. Tapi kalau zakat pasti 2,5% dari mal itu. Makanya kalau rezekinya zakatnya tahun ini 100.000. Tahun depan berzakat 200.000. Berarti harta tak naik 100%. Makanya ada orang kaya di Sulawesi Selatan ini Pak. Tidak pernah menghitung harta keuntungannya. Yang dia hitung cuma zakatnya. Jadi dia tanya anak buahnya, berapa zakat tahun ini? Dia bilang sekian. Dia sudah tahu rezekinya sekian. Jangan hitung yang banyak, hitung yang sedikit. Dan kalau bilang zakatku 25.000 berarti 10 juta kan? Tidak usah hitung yang 10 juta capek-capek. Ini saja yang 25.000. Kan begitu. Ini kadang-kadang kita dibikin pusing oleh harta Pak. Makanya keluarkan zakat. Dan tidak ada orang yang berzakat yang miskin. Coba cari. Tidak. Dan api tidak akan membakar. Pasti dia lewat. Tidak akan bakar. Kenapa? Nabi Ibrahim. Ketika istrinya menghidangkan makanan. Dia tidak makan. Kecuali ada anak yatim dia panggil. Ada orang miskin dia panggil. Dan anehnya. Dia suapi dulu. Baru Nabi Ibrahim memakannya. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api selama 40 hari 40 malam. Tidak sedikit pun badannya terbakar. Kenapa? Karena dia tidak ada sampah di dalam tubuhnya. Makanya jangan makan harta kita kecuali keluar zakatnya. Orang tua dulu ketika menghidangkan makanan, dia kasih dulu makanan kucingnya. Baru dia makan. Kenapa? Itu tolak bala. Ada Pak di Sidrap. Itu Lisa namanya. Saya dapat ceritanya itu dari salah seorang masyarakat, tokoh masyarakat di Kolaka Utara. Kampung Lisa itu pernah kebakaran. Di Amparita itu pernah kebakaran. Dari 400 lebih rumah, hanya ada satu rumah yang tidak terbakar. Dan pemiliknya itu di Surabaya. Tapi semua rumah yang ada di sekitarnya itu terbakar. Daun kelapa yang ada di atas rumah itu terbakar. Tapi rumah ini atapnya alang-alang itu tidak terbakar. Satu-satunya. Tapi ketika pemiliknya dikasih tahu bahwa kebakaran di Sidrap, di Liso, semua rumah habis terbakar. Apa kata dia? Rumahku tidak mungkin terbakar. Dia bilang. Orang bilang tidak, pokoknya semua habis. Dia bilang tidak, Allah berbohong kalau rumahku terbakar. Dia bilang begitu. Saya dapat informasinya langsung dari orang yang bicara sama dia itu. Dan itu masih hidup sampai hari ini. Umurnya mungkin hampir 100 tahun. Dia di Surabaya. Dia kasih tahu, kita pulang ke Sidrap, naik kapal laut. Kalau rumahku terbakar, saya yang bayarkan tiketnya. Tapi kalau rumahku tidak terbakar, kau yang bayar ongkosnya. Dan itu deal. Pulanglah dia ke Sidrap, ternyata satu-satunya rumah yang tidak terbakar cuma rumahnya. Rumput yang ada di bawah rumah tidak ada terbakar, tapi yang ada di pekarangan habis. Daun kelapa yang ada di atasnya semua habis, tapi atap alang-alang di bawahnya tidak terbakar. Maka ditanyalah, apa yang kau baca? Dia bilang tidak ada, saya cuma titip sama Allah. Tapi susah diikuti Pak. Caranya saya dapat itu, dia kasih tahu. Informasinya saya dapat itu dari salah seorang orang tua, orang Belawa. Dia bilang, ketika uangnya terkumpul, dia mau belikan kayu untuk bikin rumah, langsung dia keluarkan 2,5%, baru dia beli kayu. Setelah kayunya selesai dibeli, tukang kerja. Selesai dikerja tukang, dia tanya, ini rumah kalau dijual ini yang kau sudah kerja sekitar berapa? Maka disebutlah sekitar sekian, maka dia keluarkan lagi 2,5%. Baru disuruh tukang kasih berdiri rumahnya. Setelah rumah itu berdiri dan sempurna, kemudian dia katakan sekitar berapa harga rumah ini ketika dijual. Dia mengatakan sekian, maka dia keluarkan lagi 2,5%, baru dia tinggalkan. Baru dia berdoa, ya Allah aku sudah bersihkan 3 kali. Dan aku serahkan kepadamu. Kemudian dia berangkat ke Surabaya. Setelah terbakar, satu-satunya yang tidak terbakar cuma rumah. Itu karena tidak ada sampah lagi di dalamnya.
Itulah yang diperhatikan orang tua ini di Kolaka Utara. Ada tempat itu namanya di Pasar Beringin. Ketika terbakar pasar, kabel menyeberang di atas rumahnya. Dia keringkan jemur kasur di atas atapnya. Kasur itu tidak terbakar. Semua lapak yang ada di sekitarnya tidak terbakar. Daun pembungkus semen yang di atapnya itu pun tidak terbakar. Padahal api membakar semua semen di sampingnya. Dia mengatakan, saya sudah buktikan apa yang disampaikan orang Lisa itu. Karena dia lihat rumahnya. Atapnya tidak terbakar. Kasur yang dia keringkan tidak terbakar. Bahkan tempat semen tonasa yang nyata-nyata kertas. Itu di atapnya tidak terbakar oleh api. Tapi api lewat di atasnya. Kenapa? Karena di rumahnya tidak ada sampah. Dari sinilah ada istilahnya orang Bugis. Mula balu. Apa itu mula balu? Setiap pembeli pertama ketika engkau membuka lapak, ambil dari situ langsung kau sedekahkan, bikin MOU dengan Allah. Rezeki pertama yang kau berikan, saya kembalikan kepadamu. Selamatkan tempat ini dengan isi. Nabi Ibrahim tidak makan makanannya kecuali dia kasih anak miskin, fakir miskin, dan anak yatim. Apa yang terjadi? Makanan yang dia makan, api pun tidak akan membakar tubuhnya. Di dunia sampai di akhirat tidak akan terbakar. Bapak ibu kalau keluarkan zakat, api tidak akan membakar di dunia. Di akhirat juga tidak. Tidak usah khawatir. Itu aja kuncinya. Makanya ilmunya, cuma kita salah paham. Orang tua dulu bilang mula balu. Kita bikin mula balu. Langsung ada yang beli, langsung dilipat uangnya. Baru diselipkan. Dan bilang jangan belanjakan ini, jangan pakai. Ini simatnya. Bukan simat itu. Itu langsung disedekahkan. Makanya dibilang mula balu. Makanya dia tidak mau kasih gratis yang pertama. Karena itu rezeki dia mau langsung sedekahkan. Makanya bikin kota amal masjid di rumah. Kecil. Biar kaleng-kaleng. Setiap pembeli pertama 100.000 misalnya. Langsung ambil 5.000 atau 10.000. Masukkan ke kaleng. Berdoa memang. Ini saya jadikan untuk tolak bala dan juga kemudahan rezeki. Itu yang namanya mula balu. Tidak ada orang yang melakukan jual beli seperti ini, bangkrut usahanya tidak. Pencuri pun tidak melihat kalau dia mau mencuri. Itu berkahnya. Itu aja Pak Bu. Sedekah. Tapi sedekah itu bertingkat ya. Apalagi di masjid kita luar biasa Pak Haji ini luar biasa mengelola masyarakat ini luar biasa. Saya barusan melihat masjid pasar begini. Biasanya masjid pasar itu biasa-biasa aja. Tapi ini luar biasa. Ini bukan orang sembarang yang mengelola ini. Jamaah kita ini luar biasa. Saya ingin kasih rumus. Rumusnya sederhana. Kalau ini bisa kita amalkan insya Allah. Kalau sedekah yang paling rendah adalah sedekah riya. Itu yang paling rendah. Tapi ingat sedekah riya tetap dapat pahala. Bukan pahala sedekahnya. Tapi pahala menggembirakan orang. Nabi kan berdoa. Ini ya. Jadi Nabi itu minta, ya Rob untuk umatku yang sedekah, jangan dia yang berdoa. Tapi yang menerima sedekah yang berdoa. Karena nanti kalau yang bersedekah berdoa, kalau dia riya, doanya tidak diterima. Makanya yang berdoa yang menerima. Karena tidak ada orang yang menerima sedekah riya, tidak ada. Maka bisa diterima doanya orang riya, sedekahnya orang riya, karena doanya orang yang ikhlas. Jadi Nabi lagi minta, karena tidak semua doa bisa diterima. Siapa tahu yang disedekahi ini ada dosa besarnya. Doanya terhijab. Maka Nabi minta, ya Rob, berikan pahala kepada umatku yang menggembirakan hamba. Makanya ketika orang sedekah, orang senang menerima. Ketika senang, kita dapat pahala. Bukan pahala sedekah, tapi pahala menyenangkan hati orang. Coba caranya Rasulullah membentengi umatnya supaya tidak gagal kan? Makanya kalau orang bilang masuk neraka, saya bilang rugi betul kita. Apalagi yang pengurus masjid ini Pak, kalau masuk neraka rugi betul. Masa mau masuk neraka ini? Apalagi yang ikut maulid Pak, kalau yang maulid ini dia anggap ahli neraka, maka Pak Haji yang pertama masuk neraka. Karena dia ketuanya. Saya belakangan aja. Iya. Tapi saya kasih tahu. Dalam agama ini Pak, itu tadi sedekah. Sedekah yang kedua, tidak usah lihat. Jadi kalau ibu menjual, bapak menjual, kemudian ada peminta-minta sumbangan.
minta les untuk maulid, minta les untuk Isra Mi'raj, untuk amalia Ramadan. Buka lacinya, jangan lihat uangnya, tutup mata, ambil uang di situ, kemudian tutup, kemudian kasih. Tidak usah lihat. Kasih tahu, tidak usah kau catat di sini, silahkan bawa. Kenapa? Itu firman Allah dalam hadis qudsi. Siapa hambaku yang memberikan kepadaku, dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya tidak menghitungnya pun. Jangan tarik ulur, ditarik uang 100, dorong lagi mas. Jangan. Tidak ini. Tidak ini. Tingkat yang ketiga, ada tingkatan yang ketiga, ini baru kedua Pak. Tingkatan yang ketiga, kalau ada orang minta sumbangan, kasih kunci tempat uang. Iya. Mungkin ada orang Sengkang di sini, ada salah satu tokoh di Sengkang itu, saya dapat informasi pun dari jamaah, bukan dari beliau langsung, karena Anda kasih tahu saya. Ada itu namanya Pengaji Kadek, almarhum, itu toko Jumpero, jual emas. Kalau ada orang pergi minta sumbangan, itu tidak pernah melihat uangnya. Dia buka lacinya, tutup matanya, dia ambil uang, baru kasih begini, baru suruh pulang. Karena dia tidak mau tahu kalau berapa dia kasih. Itu hadis qudsi itu. Tapi kalau masih mau di atasnya, kasih kunci tempat uang. Saya minta sumbangan, kasih kuncinya, bilang itu di sana uangku, pergi mau ambil. Biarkan dia menentukan berapa dia mau ambil. Orang melakukan ini adalah orang kata Nabi yang tidak menilai lagi hartanya di hadapan Allah. Nanti Allah yang memberi penilaian. Mulai pusing. Berat ya? Oke lah, kalau tidak bisa, saya kasih satu amalan, dan ini hadis sahih. Rasulullah mengatakan, kalau nanti di yaumil kiamah, ada umatku berjalan kepada mahsyar, kemudian dijemput, itu belum ditimbang. Ingat Pak, orang berdiri di pada mahsyar itu 50.000 tahun, bukan 1 hari, bukan 100 hari, bukan 1 tahun, bukan 100 tahun, tapi 50.000 tahun dia berdiri menunggu untuk dihisab. Tidak ada tempat duduk, tidak ada tempat bernaung. Semua akan berdiri dalam keadaan telanjang. Itu menunggu untuk dihisab. Berapa lama? 50.000 tahun. Tapi ada orang kata Rasulullah, itu tidak dibawa ketimbangan pahalanya. Belum sampai ke situ. Belum sampai ke sirat. Belum sampai ke situ. Dia sudah dijemput. Dibawa ke ila rafiqil a'la. Dibawa ke tempat yang sangat tinggi. Karena malaikat diperintahkan oleh Allah menjemputnya. Bahkan dikatakan bahwa fulan bin fulan, orang mengatakan, tadi si Anu ada di sini sama-sama kita jalan, kok tiba-tiba menghilang. Malaikat mengatakan, jangan cari dia. Dia punya amalan khusus sehingga Allah meminta kami menjemputnya, membawa ke tempat yang sangat tinggi. Kalau mau tidak antri lama, tidak diperiksa amalnya di situ, maka lakukan itu. Apa? Rasulullah mengatakan, orang yang bersedekah tidak mengetahui siapa yang disedekahi. Dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Itu. Bilang bagaimana caranya Pak Ustaz? Gampang. Datang ke pondok pesantren tahfizul Quran. Datang ke panti asuhan. Datang ke tempat-tempat kumuh. Cari. Tanya Pak Desa, tanya Pak Lurah. Adakah anak yatim piatu di situ? Kalau di pondok tahfizul Quran, adakah fakir miskin di sini ada yatim? Kalau dia mengatakan ada. Tidak usah kasih tahu saya namanya. Jangan pertemukan saya dengan dia. Tidak usah kau kasih tahu, tapi saya minta saya mau transferkan pembayarannya setiap bulan. Sampai selesai dia sekolah di sini, saya tanggung pembayarannya. Tapi jangan kasih tahu kalau saya membantunya. Dan jangan perlihatkan, jangan kasih ketemu dengan saya. Kita tidak mengetahui siapa yang dibantu. Yang dibantu pun tidak pernah tahu siapa yang membantunya. Ketika kelak ketemu di luar, kita tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya. Dia pun tidak tahu. Itulah kata Nabi. Yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi. Dan yang bersedekah pun, yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Maka orang ini akan dijemput di masa. Bukan orang kaya, Pak. Tapi orang yang mau. Tidak banyak. Mungkin pondok tahfizul Quran hanya 500.000 per bulan. Kenapa kita tidak mengambil satu anak yatim? Yang bolak-balik pergi umrah tidak usah. Berhenti. 3 kali 1 tahun umrah jangan. Cukup 1 kali maksimal sekali.
Saya sampaikan jamaah, banyak yang berbolak-balik umrah, kalau saya jangan. Umrah itu ibadah individu, bukan ibadah amal jariah. Kalau Bapak lakukan satu kali, pahalanya tidak mungkin bertambah, kecuali naik umrah kembali. Tapi kalau kita titip ke pondok pesantren tahfidzul Quran, dipakai membangun, anak menghafal Quran, guru mengajar, selalu mengalir pahalanya. Anak itu selesai menghafal, nanti jadi guru, pahalanya lagi berjalan. Kenapa? Tidak mungkin ada anak menghafal, tidak mungkin ada guru mengajar kalau tidak ada tempat yang disiapkan. Maka yang menyiapkan tempat itu dapat pahala double tanpa dikurangi orang yang memberi sumbangan. Ini yang banyak orang tidak paham. Bolak-balik pergi umrah 3 kali dalam 1 tahun. Saya mengatakan ibadah sakral kalau dilakukan berulang maka sakralnya akan hilang. Coba tanya yang berbolak-balik umrah. Bagaimana perasaannya ketika pertama berangkat dan yang berangkat yang kelima kali. Pasti berbeda. Makanya kenapa Nabi tidak berbolak-balik umrah padahal itu bisa. Itu pelajaran. 40 juta uang kita siapkan. Berapa orang bisa dihidupi? Kalau kita berangkat umrah, kita pakai sendiri. Kalau umrahnya ditolak, hancur kita. Tapi kalau 40 juta itu dibagi ke 40 orang, masa dari 40 orang tidak ada yang satu yang diterima. Dan penghafal Al-Quran bisa memberi syafaat. Maka cerdaslah dalam beramal, supaya kita punya bekal yang memang bisa kita tunggu di umrah. Ini bagi yang umrah bolak-balik saya kasih tahu. Tapi jangan pergi umrah dulu sebelum mendaftar haji. Jangan di plus, daftar di umum. Plus mahal. Daftar di umum. Jangan sampai anak-anak kita tidak sekolah gara-gara mendaftar haji. Jangan. Itu dosa besar. Jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita terlantar gara-gara kita daftar haji. Jangan. Agama tidak memerintahkan kecuali bagi yang mampu. Kalau memang tidak mampu, jangan daftar. Karena tidak ada dosa bagi kita. Tapi kalau mampu, daftar biar tidak berangkat. Yang penting daftar. Jangan di plus, umum. Kenapa umum? Kalau sudah mendaftar, kita sudah dapat nomor porsi. Tidak berangkat. Bukan karena tidak mampu. Tapi karena aturan negara. Maka orang yang tidak berangkat karena aturan negara, dia sudah dapat pahala haji. Itu penting. Makanya bilang menunggu 40 tahun Ustaz. Bukan urusan itu. Karena kita sudah daftar. Nanti kalau meninggal, anak kita pergi haji. Boleh menghajikan kita. Karena kita sudah niat dan mendaftar haji. Tapi tidak bisa berangkat karena terhalangi oleh aturan. Itu sudah dapat. Ada yang lain. Sudah daftar haji. Dia menunggu terlalu lama. Datang travel. Rayu dia. Abu mi tua. Mau umrah mi dulu. Dikeluarkanlah uangnya. Baru dia store untuk naik umrah. Ini orang terbalik otaknya, Pak. Masa kerjakan yang sunnah, tinggalkan yang wajib? Itu sama orang jual HP beli pulsa. Terpahami? Ini. Makanya, ini sudah 1 jam lebih saya ceramah. Makanya saya wasiatkan, ini masih ada lanjut saya ke Pasar Sentral baru ke Masjid Taqwa. Begini. Kalau tidak ada yang kita ambil ceramahku dari pertama sampai yang terakhir, saya ingin kasih amalan. Yang paling gampang. Yang paling gampang. Ini paling gampang, Pak. Sholawat. Sholawat itu ada 7 tempatnya. Tapi yang paling pas kita lakukan, itu sholawat ketika malam Jumat. Sholawat apa yang dibaca? Sholawat Ibrahimiyah. Yang tahiyat akhir. Kalau mampu baca sholawat Ibrahimiyah 100 kali, itu yang dibaca. Tapi kalau tidak bisa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu aja. Kalau yang tidak pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Itu aja dipakai. Tapi baca 100. Untuk Rasulullah itu ada 2. Kirimkan salam dan kirimkan sholawat. Jadi pertama, baca. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu salam. Kalau Allahumma sholli itu sholawat. Apa bedanya? Salam itu mengkoneksikan. Sedangkan sholawat itu untuk syafaat. Makanya jalur tercepat untuk mimpi ketemu Rasulullah itu salam. Kadang kan kita tidak koneksi. Makanya kan penceramah saya bilang, mari kita mengirimkan salam dan sholawat. Padahal dia cuma bilang Allahumma sholli. Dia cuma kirim sholawat, tidak kirim salam. Makanya assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah.
Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Sayyidi. Assalamu alayka ya Aba Barru. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Yasin. Assalamu alayka ya Khatamun Nabiyyin wal Mursalin. Itu salam. Setiap mau tidur kirimkan salam kepada Rasulullah. Karena Nabi langsung menjawabnya. Setelah itu minta dia datang dalam mimpi kita. Minta, ya Rasul, aku mohon kepadamu, aku rindu melihat wajahmu ya Rasul. Undang Rasulullah setiap malam selama 40 malam. Rasulullah mencintai umatnya. Yang tidak pernah dia lihat, dia rindukan. Maka orang yang dirindukan ketika memanggil pasti dia akan datang. Maka jangan pernah menyalahkan Rasulullah ketika tidak bisa melihat dalam mimpi. Karena mungkin kita tidak pernah mengundangnya sebelum tidur. Saya punya mursyid tarekat mengatakan, sungguh celaka orang yang umurnya 40 tahun tapi belum pernah bermimpi sekalipun ketemu Rasulullah. Tapi dia katakan, jangan salahkan Rasulullah. Salahkan dirimu yang tidak pernah mengundangnya. Maka Bapak Ibu saya ingin sampaikan, sebelum tidur, ambil air wudhu, sholat sunnah hajat 2 rakaat. Kemudian setelah itu kirimkan Fatihah ke Rasulullah. Kemudian kirimkan salam. Dan ketika berbaring kirimkan salawat. Baru minta Rasulullah datang. Sama aja dengan Pak Wali Kota. Kalau kita undang pertama tidak datang, undang yang kedua kalinya. 40 kali kita undang, pasti dia menyempatkan waktu untuk hadir. Coba undang Rasulullah 40 malam berturut-turut. Itu jalur yang paling mudah yang diajarkan para ulama. Insya Allah ketika kita mampu ketemu satu kali saja, walaupun hanya melihat sepintas, maka orang itu tidak akan disentuh api neraka kata Nabi. Karena syafaatku untuk akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.